teman-teman, perkenalkan, nama saya Arkanjela Giriani Said Malo, NPM 22220007, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baik teman-teman, saya akan mereview buku yang berjudul Etika Administrasi Negara, ditulis oleh Dr. Randus A.W. Wijaya. Saya mereview buku ini sebagai rujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampuhnya, Bapak Yoakim Rembu Esos, MAP. Buku ini terdiri dari 11 bab. Langsung saja teman-teman, bab 1 membahas hubungan antara manusia dan masyarakat. Keseluruhan bab 1 membahas tentang di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan pada manusia sebagai makhluk individu karena pribadi manusia ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kemudian, kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Hubungan antara manusia dan masyarakat dibahas sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Manusia sebagai individu tidak dapat hidup secara terpisah dari masyarakat karena ia selalu berinteraksi, berkolaborasi, dan membentuk berbagai sistem sosial dalam kehidupannya. Masyarakat di sisi lain memberikan struktur, norma, serta nilai-nilai yang membimbing perilaku individu agar dapat menjalani kehidupan yang tertib dan harmonis. Dalam konteks administrasi negara, hubungan ini menjadi penting karena para aparatur negara dituntut untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat secara adil dan beretika. Etika dalam administrasi negara harus mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia dan tujuan sosial yang lebih besar sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Dengan demikian, hubungan manusia dan masyarakat dalam perspektif administrasi negara berperan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan publik yang mendukung keadilan, integritas, dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Bab yang kedua membahas tentang motivasi dan perilaku. Dalam hidupnya, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan manusia yang paling mendasar, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Apabila kebutuhan dasar telah dipenuhi, maka timbulnya kebutuhan lain dalam dirinya yang semula dianggap kurang penting seperti kebutuhan ini disebut akan kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Apabila kebutuhan akan keselamatan dan keamanan telah dipenuhi, maka hal yang disebut terlebih dahulu itu tidak lagi menjadi faktor pendukung tingkah lakunya. Dalam hal ini, etika tingkah laku manusia terdorong oleh kebutuhan yang belum terpuaskan. Bila kebutuhan akan keselamatan dan keamanan ini telah terpenuhi, maka timbul lagi kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatnya, yaitu kebutuhan akan cinta. Kebutuhan akan cinta ini merupakan kebutuhan untuk disayang dan menyayangi, berkumpul dengan orang lain. Kemudian, kebutuhan akan cinta ini terpenuhi, timbul lagi kebutuhan lain yang disebut kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan dan juga untuk dihargai ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penghargaan sosial, pernyataan diri, dan harga diri. Kebutuhan yang terakhir ini yang tertinggi adalah kebutuhan perwujudan diri yang diungkapkan melalui kemampuan melaksanakan ide-ide dan prestasinya. Bab yang ketiga, etika dan moral. Keseluruhan bab ini
membahas tentang etika dan moral. Jadi etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia. Ada juga beberapa pengertian menurut filsafat, yaitu etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik, mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Kemudian, penulis buku juga berpendapat bahwa etika ialah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang penilaian mengenai tingkah laku yang benar dan mempergunakan predikat-predikat kesusilaan seperti baik buruk, salah tidak salah, dan sebagainya. Kemudian, moral yang dimaksud adalah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima, yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Kedua aspek ini saling berkaitan, di mana etika memberikan kerangka kerja yang formal, sedangkan moral berfungsi sebagai landasan pribadi dalam bertindak secara jujur dan bertanggung jawab. Keselarasan antara etika dan moral sangat penting untuk menciptakan aparatur negara yang profesional dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bab yang keempat, perilaku birokrasi. Bab ini membahas tentang perilaku aparatur, perilaku birokrasi, serta kaitan antara birokrasi dan administrasi. Perilaku aparatur mengacu pada sikap, tindakan, dan etika kerja individu yang bekerja dalam lembaga pemerintahan. Aparatur dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan yang tinggi guna mendukung tercapainya tujuan organisasi publik. Perilaku ini mencakup kepatuhan terhadap aturan, transparansi dalam menjalankan tugas, serta kemampuan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya disiplin kerja, perilaku koruptif, dan kurangnya akuntabilitas masih sering menjadi masalah yang menghambat efektivitas kinerja aparatur. Sementara itu, perilaku birokrasi mencerminkan cara kerja sistem administrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Birokrasi yang ideal seharusnya bersifat efisiensi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, perilaku birokrasi di Indonesia kerap diwarnai oleh pola kerja yang hierarkis, prosedur yang berbelit-belit, dan kurangnya inovasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemangkasan birokrasi yang tidak efisien, dan penerapan teknologi digital menjadi langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif dan transparan. Birokrasi dan administrasi memiliki hubungan yang erat karena keduanya saling mendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mengelola kegiatan dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, birokrasi menyediakan kerangka kerja institusional dan prosedural yang menjadi dasar pelaksanaan tugas administrasi. Di sisi lain, administrasi adalah proses pengelolaan sumber daya, termasuk manusia, waktu, dan materi, untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam birokrasi, administrasi berfungsi sebagai alat operasional untuk menerjemahkan kebijakan dan peraturan ke dalam tindakan nyata.
Dengan kata lain, birokrasi memberikan struktur dan administrasi menjalankan fungsi manajerial dalam kerangka tersebut. Keduanya saling berkaitan untuk memastikan bahwa organisasi dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bab yang kelima, ilmu administrasi negara. Bab ini membahas tentang administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak, baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi. Dengan administrasi ini, manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik. Karena ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses atau kegiatan manusia. Secara garis besar, istilah administrasi sering dipergunakan dalam pengertian proses atau kegiatan, dalam pengertian tata usaha, dan dalam pengertian pemerintah atau administrasi negara. Ruang lingkup administrasi negara sebenarnya sangat luas sekali, yaitu menyangkut hal-hal apa saja yang termasuk dalam bahasa atau bagian daripada administrasi tersebut. Ruang lingkup ini sangat perlu diberi kepastian sehingga memudahkan kita membahas tentang administrasi itu sendiri. Ruang lingkup administrasi tersendiri dari organisasi, manajemen kepegawaian, keuangan perlengkapan, pekerjaan kantor, tata hubungan. Bab 6, sejarah perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia. Pada tahap awal, administrasi negara dipandang sebagai bagian dari ilmu politik. Fokus utamanya adalah pada struktur pemerintahan dan bagaimana aturan serta kebijakan diimplementasikan. Pemikiran ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang memperkenalkan gagasan pemisahan antara politik dan administrasi. Administrasi negara pada masa ini dianggap sebagai aktivitas teknis yang harus bebas dari pengaruh politik untuk memastikan efisiensi dan profesionalisme. Seiring dengan kompleksitas tugas pemerintah, administrasi negara mulai berkembang menjadi ilmu mandiri. Pendekatan ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Pada masa ini, administrasi negara lebih banyak berfokus pada penerapan teknik-teknik manajerial untuk meningkatkan kinerja organisasi publik. Pada pertengahan abad ke-20, pendekatan perilaku mulai masuk ke dalam ilmu administrasi negara. Fokus bergeser dari struktur dan prosedur menuju perhatian pada manusia sebagai aktor utama dalam administrasi negara. Tokoh seperti Herbert Simon memperkenalkan konsep pengambilan keputusan rasional, sementara pendekatan humanistik menyoroti pentingnya motivasi, komunikasi, dan hubungan manusia dalam organisasi. Administrasi negara saat ini mencakup pendekatan multidisipliner dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan etika. Reformasi birokrasi, penerapan teknologi informasi, dan tuntutan akan akuntabilitas serta transparansi menjadi isu utama. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya etika dalam pengambilan keputusan administrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Bab 7, Etika Administrasi Negara. Bab ini membahas tentang pentingnya etika dalam menjalankan administrasi negara yang menjadi landasan moral bagi aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik. Etika administrasi negara mencakup nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam birokrasi. Menekankan
bahwa penerapan etika tidak hanya diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan. Bab 8. Nilai moral dan lingkungan. Bab 8 membahas tentang pentingnya nilai moral dan lingkungan dalam konteks administrasi negara. Nilai moral menjadi landasan fundamental bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Penekanan pada etika dan moralitas diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Selain itu, perhatian terhadap lingkungan hidup menjadi bagian integral dari administrasi negara, mengingat dampak kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan ekosistem. Pengambilan kebijakan perlu mengintegrasikan aspek moral dan kesadaran lingkungan dalam setiap keputusan yang dibuat untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam demi kesejahteraan masyarakat ini dan masa depan. Bab 9. Hakikat dan watak manusia. Dalam bab ini membahas tentang kodrat, hakikat, dan watak manusia dalam kaitannya dengan etika administrasi. Manusia dipandang sebagai makhluk individu sekaligus sosial yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Kodrat manusia melibatkan potensi bawaan yang perlu dikembangkan secara optimal. Sedangkan hakikat manusia mencakup aspek moral, intelektual, dan spiritual yang membedakannya dari makhluk lain. Dalam konteks administrasi negara, watak manusia yang terdiri atas perilaku, nilai-nilai, dan motivasi menjadi faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur. Pemahaman tentang manusia yang holistik adalah dasar untuk membangun birokrasi yang etis dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan keadilan dalam menjalankan peran administrasi demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Bab 10. Kebebasan moral dan kenisbian nilai. Dalam bab ini membahas tentang kebebasan moral dan kenisbian nilai dalam konteks administrasi negara. Kebebasan moral merujuk pada kemampuan individu, khususnya aparatur negara, untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika yang dipegang tanpa intervensi eksternal yang menghambat pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, kebebasan ini seringkali berbenturan dengan realitas kenisbian nilai, yaitu perbedaan pandangan dan standar moral yang bervariasi di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya, karena mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, aturan formal, dan harapan masyarakat. Aparatur negara harus mengembangkan kesadaran etis yang kuat untuk mengatasi dilema moral ini dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai universal seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 11 membahas tentang pelayanan umum. Pelayanan umum sebagai inti dari fungsi administrasi negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Umum diartikan sebagai segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung guna mencapai kesejahteraan bersama. Bab ini menyoroti aspek etika dalam pelayanan publik seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas yang menjadi dasar bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan masyarakat
sehingga diperlukan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan melalui reformasi birokrasi, penguatan kompetensi aparatur, dan pengadopsian teknologi modern. Pelayanan umum yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendukung tercapainya pembangunan nasional. Buku Etika Administrasi Negara karya Dr. Andus Awe Wicadja memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut uraiannya. Kelebihan dari buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika yang harus dipegang oleh aparatur negara dalam menjalankan fungsi administrasi. Penulis menjelaskan dengan jelas hubungan antara etika dan tindakan administratif, serta bagaimana etika berperan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas di sektor publik. Buku ini juga relevan untuk mahasiswa yang ingin memahami pentingnya etika dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik karena banyak disertai dengan contoh-contohnya. Selain memiliki kelebihan, buku ini juga mempunyai kekurangan, yaitu bahasa dalam buku ini cenderung akademis sehingga bisa terasa kurang menarik bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang di bidang administrasi. Sekian review dari saya tentang buku Etika Administrasi Negara karya Dr. Andus Awe Wicadja. Terima kasih.